Pernah kepikiran nggak sih apa yang bikin satu perusahaan itu bisa sukses banget, sementara yang lain biasa-biasa aja? Jawabannya seringkali ada di blueprint mereka, di rencana induk mereka buat menang. Nah, hari ini kita akan bongkar tuntas soal cetak biru itu, manajemen strategis. Coba lihat nama-nama ini. Gojek, Kopi Kenangan. Kalian pikir ini cuma soal hoki? Sama sekali bukan. Di balik kesuksesan mereka yang fenomenal itu, ada sebuah rencana matang yang dieksekusi dengan sangat presisi. Yuk kita bedah, gimana sih cara mereka merancang rencana kemenangan itu? Oke, kita mulai dari dasarnya dulu ya. Jadi, apa sih sebenarnya manajemen strategis itu? Anggap aja ini kayak GPS buat sebuah perusahaan. Pemandu arah yang nentuin setiap langkah, setiap belokan, biar sampai ke tujuan akhir. Uniknya manajemen strategis tuh dia gabungin dua dunia. Di satu sisi, ini adalah seni. Butuh intuisi, butuh kreativitas buat ngelihat peluang yang orang lain gak lihat. Tapi di sisi lain, ini juga ilmu yang benar-benar ngandelin data dan analisis yang tajam. Jadi ini bukan cuma soal bikin rencana di atas kertas, tapi juga soal menjalankannya, terus ngecek terus-terusan kita masih di jalan yang benar nggak? Dan ini bukan kata saya loh, pakarnya Fred R. David juga menekankan hal yang sama. Kata kuncinya di sini adalah lintas fungsi. Artinya apa? Ini bukan cuma kerjaan CEO sendirian di ruangannya. Strategi yang hebat itu bisa menggerakkan semua bagian perusahaan. Marketing, keuangan, operasional, semuanya harus jalan bareng, seirama menuju satu tujuan yang sama. Nah, mungkin sekarang ada yang mikir, dunia kan cepet banget berubah, ngapain repot-repot bikin rencana jangka panjang? Pertanyaan bagus. Justru, karena dunia ini terus berubah, rencana itu jadi krusial banget. Coba bayangin deh, tiba-tiba muncul pesaing baru dari antah berantah. Teknologi baru mengubah aturan main dalam semalam. Terus selera pasar tiba-tiba berbalik arah. Tanpa strategi yang jelas, perusahaan bisa gampang banget tenggelam di tengah kekacauan ini. Nah, manajemen strategis itu bukan cuma peta, tapi kompas yang bantu mereka bukan cuma buat bertahan hidup, tapi buat nemuin cara untuk menang. Terus gimana caranya bikin master plan ini? Tenang, ini bukan sihir kok. Ada prosesnya, yang jelas sebuah alur permainan 3 tahap yang mengubah ide jadi kenyataan. Prosesnya sebenarnya simpel tapi sangat kuat. Pertama, perumusan, kita tentukan mau kemana. Kedua, implementasi, kita mulai melangkah. Dan yang ketiga, evaluasi, kita lihat lagi petanya buat mastiin kita nggak nyasar. Rencanakan, lakukan, tinjau. Ini adalah sebuah siklus yang nggak pernah berhenti. Oke, sekarang kita fokus ke tahap pertama. Perumusan. Gimana sih para ahli strategi ini bisa bikin rencana yang cerdas? Mereka nggak main tebak-tebakan. Mereka pakai alat analisis yang tajam buat membaca dunia di sekitar mereka. Salah satu alat paling dasar itu adalah analisis internal. Ini tuh kayak sesi curhat jujur sebuah perusahaan sama dirinya sendiri. Apa sih yang benar-benar jadi jagoan kita dari dalam? Nah, itulah kekuatan atau strengths kita. Terus, apa yang ngeganjal kita dari dalam? Itu kelemahan atau weaknesses kita. Paham dua hal ini adalah langkah pertama yang vital sebelum kita ngelihat keluar. Ada lagi alat canggih lain yang bantu perusahaan menganalisis medan perang mereka. Ini kayak memetakan arena kompetisi. Seberapa banyak sih saingan kita? Seberapa gampang pemain baru bisa masuk? Terus seberapa kuat posisi tawar pemasok dan juga pembeli? Ngertiin dinamika kekuatan ini, bantu perusahaan jawab satu pertanyaan penting. Seberapa susah sih buat menang dan untung di industri ini? Oke, teori-teorinya udah cukup. Sekarang, kita lihat gimana konsep-konsep ini dipakai sama perusahaan yang kita kenal banget buat menang besar. Pertama, Kopi Kenangan. Nama yang udah nggak asing lagi kan? Mereka nggak muncul gitu aja loh. Kesuksesan mereka itu adalah buah dari strategi yang cerdas banget. Strategi mereka itu punya 3 pilar utama. Pertama, positioning. Mereka pinter banget ngeliat ada celah antara kopi mahal di kafe sama kopi instan. Mereka masuk di tengah-tengah, nawarin kualitas premium dengan harga yang masuk akal. Kedua, teknologi. Aplikasi Grab and Go, mereka bikin proses pesan jadi super gampang dan cepat. Ketiga, pertumbuhan. Mereka nggak nunggu lama. Langsung ekspansi agresif buat menguasai pasar. Cerdas, cepat, dan sangat fokus. Hasilnya bukan main-main. Mereka berhasil jadi startup unicorn pertama di industri makanan dan minuman Indonesia. Ini bukan kebetulan, ini adalah hasil langsung dari eksekusi cetak biru strategis mereka. Sekarang kita naik level, kita lihat contoh yang skalanya lebih masif. Gojek, perusahaan yang benar-benar mengubah cara kita hidup sehari-hari.
Perjalanan Gojek ini kayak sebuah masterclass soal evolusi strategi. Mereka nolak buat jadi sekedar aplikasi ojek. Mereka melakukan diversifikasi secara gila-gilaan. Ada GoFood, GoPay, GoSend, sampai akhirnya menciptakan sebuah ekosistem lengkap yang bikin kita makin susah lepas dari aplikasi mereka. Visi mereka bukan lagi soal transportasi, tapi jadi semacam sistem operasi untuk kehidupan di kota besar. Dan buah dari visi raksasa ini, mereka mencapai status dekakorn dengan valuasi di atas 10 miliar dolar. Ini bukti nyata kekuatan dari sebuah strategi yang nggak cuma mikirin hari ini, tapi berani membayangkan masa depan. Kisah Gojek dan Kopi Kenangan nunjukin betapa kuatnya strategi. Tapi permainannya kan nggak berhenti di sini, dan aturannya terus berubah. Jadi, apa sih yang jadi fokus para ahli strategi zaman sekarang dan di masa depan? Cetak biru strategis di masa depan itu bakal beda banget. Kuncinya ada di transformasi digital, pakai AI dan big data buat ngambil keputusan secepat kilat. Terus ada juga fokus ke isu keberlanjutan. Tapi yang paling penting adalah agility atau kegesitan, kemampuan buat belok tajam waktu kondisi berubah. Rencana 5 tahunan yang kaku? Wah, itu udah jadi cerita masa lalu. Jadi, kalau ada satu hal yang perlu kalian ingat dari semua ini, inilah dia. Manajemen strategis itu bukan soal bikin satu rencana yang sempurna terus diikutin sampai kiamat. Bukan. Ini adalah sebuah proses yang hidup, sebuah siklus tanpa henti, menganalisis situasi, berani ambil tindakan, lalu beradaptasi lagi berdasarkan hasil yang didapat. Pada akhirnya, prinsip-prinsip ini tuh bukan cuma buat perusahaan raksasa, ini juga berlaku buat bisnis kecil, buat karir kita, bahkan buat tujuan pribadi kita. Jadi, saya mau tutup dengan satu pertanyaan ini. Di tengah dunia yang terus-menerus berubah, apa rencana permainan Anda? Apa langkah strategis Anda selanjutnya?